apakah akan sebesar di tahun 2025 ini gitu ya. Kalau tidak, memang butuh tuh kemudian antisipasi dari pemerintah untuk accelerate atau mempercepat belanja dan juga kemudian impact kepada pertumbuhan ekonomi domestik di 2026 nanti. Jadi all in all mestinya akan berada di atas dari 5,3% di tahun 2026. Full year ya? Ya, full year-nya. Bicara kuartal keempat nih, Mas Asmo, kalau melihat trennya gimana? Kuartal 4 kebetulan ya kita diuntungkan karena kita punya lagi-lagi big data dan leading indicators dari Mandiri Spending Index kita, dan data sampai data terakhir per tanggal 26 Oktober kemarin leading kita ya itu memang sudah terlihat rebound dari konsumsi rumah tangga. Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari siklus, kita bicara yang konsumsi rumah tangga dulu ya, karena nanti akan banyak peranannya, karena di atas 50% kan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita bicara konsumsi rumah tangga di Indonesia itu cycle-nya ada dua yang positif dan mendorong konsumsi rumah tangga. Yang pertama adalah cycle atau siklus bulan Ramadan dan Lebaran. Yang kedua adalah cycle atau siklus musim liburan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ya. Tapi sejak 2 tahun terakhir ada satu gunung atau siklus yang juga kemudian bisa memberikan dampak kepada belanja rumah tangga. Jadi siklus tersebut adalah siklus musim liburan anak sekolah. Karena ternyata kalau kita lihat dari pola belanja masyarakat Indonesia, itu banyak orang tua juga yang menghabiskan liburan menyesuaikan dengan liburan sekolah. Makanya kemarin Juni-Juli itu kemarin berdampak. Nah sekarang kita lihat kuartal 4 ini kita masuk ke siklus yang memang secara tahunan akan memberikan dampak positif kepada belanja rumah tangga, yaitu musim Nataru. Makanya biasanya di bulan Oktober, kemudian November, apalagi Desember, ini biasanya kemudian akan terjadi rebound dari belanja rumah tangga itu sendiri. Makanya kita lihat di bulan Oktober sampai tanggal 26 kemarin, kita lihat sudah ada kenaikan dari belanja rumah tangga. Apakah akan terus berlanjut dan sampai kapan? Biasanya siklusnya kemudian turun. Jadi seperti gunung tuh. Begitu udah mulai masuk masa liburan nanti, Natal dan Tahun Baru, belanja, liburan, ya traveling, kemudian uangnya udah mulai tipis, istirahat lagi, turun lagi. Jadi biasanya di bulan Januari, Februari itu slowing down lagi, gitu. Jadi makanya ini yang selalu saya sampaikan. Biasanya kalau misalnya ada dorongan dari belanja pemerintah juga bisa dari sejak awal, itu kemudian yang bisa meng-offsetting ya dampak kemudian normalisasi dari belanja rumah tangga yang biasa terjadi di kuartal 1 nanti. Nah, kuartal 4 apalagi sentimennya. Kuartal 4 itu biasanya juga dari akselerasi belanja pemerintah. Ya, itu pasti ya, sih. Ya. Ini udah terlihat di kuartal 3. Jadi kalau ini kemudian berlanjut sampai di kuartal 4, ya, apalagi belanja pemerintah daerah. Kalau dilihat dari datanya, itu penempatan dana pemerintah daerah di perbankan ya, atau itu biasanya turun di bulan November dan Desember. Cukup agresif di situ. Jadi itu yang kemudian nanti akan mendorong dan memberikan dampak positif ya bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 nanti. Yang ketiga yang kalau kita lihat di luar dari 30% yang investasi yaitu adalah neraca perdagangan. Saya rasa dengan pola neraca perdagangan terakhir di kuartal 3, katakan kita asumsikan relatif flat dengan apa yang terjadi sekarang, bisa saja kemungkinan kalau projection kami ya baru sampai di Oktober ya, itu bisa tumbuh bisa di atas 5,3% untuk pertumbuhan di kuartal 4 nanti. Kalau hitung-hitungannya sampai dengan kuartal 3 yang kemarin, memang nih hitungan kasar aja dari saya gitu. Kalau misalnya pertumbuhan masih berada di 5,5% ya di kuartal 4, rata-rata mungkin di 1 tahun jadi ditutup di kisaran 5,1%. Kalau bisa lebih tinggi dari itu mungkin di antara 5,1 sampai 5,2% pertumbuhan full year-nya. Gitu. Kemarin kan kayaknya ada keinginan dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi full year-nya 5,2. Jadi ada harapan memang mungkin belanja kan sangat digenjot ya, belanja pemerintah gitu. Bisa mungkin nggak kalau 5,2 full year itu?
Kalau 5,2 kemarin hitungannya kalau dengan yang 5,5% saja itu di kisaran 5,13 sampai 5,15 ya. Katakan kalau mau didorong ke 5,2%, otomatis tadi banyak stimulus ya. Dan ini kan sudah juga kemudian dilakukan oleh pemerintah ya. Banyak program-program stimulus dan bantuan ya untuk perekonomian di kuartal 4 ini nanti. Jadi bayangan saya memang kemudian pemerintah akan menggenjot itu ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,5% itu sendiri gitu ya. Ya paling tidak antara 5,15 sampai 5,2% mungkin ya bisa dicapai di situ. Gitu. Ya. Jadi kita akan melihat nanti di kuartal terakhir ini akan spending pemerintah baik pusat maupun daerah akan kencang gitu kan. Karena memang biasanya siklusnya sih di situ ya. Iya. Kalau 2026 gimana Mas Asmo? Ya. 2026 banyak potensi ya. Lagi-lagi sebenarnya kalau saya bisa katakan ya, ekonomi Indonesia itu potensinya banyak betul, Mas. Jadi kalau dilihat dari di tahun 2025, beberapa bulan lalu juga saya sampaikan bahwa kita ada ruang sebenarnya misalnya di semester 1 itu tumbuh lebih tinggi. Tapi kita sadari juga bahwa panjang semester 1 itu terjadi konsolidasi juga di pemerintah ya terkait dengan belanja ya. Makanya ada efisiensi. Sehingga kalau di semester 1 lalu kita lihat okupansi rate-nya misalnya ya, rasio okupansi dari hotel ya itu kan turun drastis tuh impact-nya di bulan Juni bahkan posisi Juni 2025 itu seperti posisi di tahun 2021 gitu ya. Nah, masih COVID waktu itu ya. Seperti COVID waktu itu ya. Jadi rendah sekali dan 2026 kita berharap masa konsolidasi itu sudah tidak ada. Artinya pemerintah akan relatif lebih solid lagi, sudah tahu kemudian yang perlu digas dari awal tahun ya. Percepatan belanja juga akan diawasi dengan ketat ya karena kita juga lihat kalau misalnya belanja baru terlihat lambat di kuartal 3 atau kuartal 4 ya akan jadi relatif terlambat gitu. Itu yang pertama dari masa konsolidasinya mestinya udah lewat jadi ada dorongan dari akselerasi belanja atau akselerasi fiskal yang kemudian lebih baik di 2026. Yang kedua adalah kemudian dari sisi moneternya siklus pemangkasan suku bunga acuan ya itu akan terus berlanjut bayangan kami. Jadi ada opportunity, ada kesempatan kemudian suku bunga akan relatif lebih rendah. Turun ya? Ya turun ya dibandingkan dengan posisi sekarang kita melihat antara 4 sampai BI rate ya antara 4% sampai 4,25% gitu. Jadi mengikuti the Fed lah ya suku bunga the Fed yang memang akan turun lagi mungkin nanti di bulan Desember nanti. Jadi siklusnya suku bunganya juga relatif rendah, inflasi masih bisa dijaga ya cukup rendah. Mungkin inflasi tekanan yang perlu diwaspadai adalah tekanan yang nanti terkait ke core inflation karena kenaikan harga emas ya, emas perhiasan. Luar biasa emas ini kemarin kan udah terlihat. Year to date udah tumbuh di atas 50% harga emas itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari hal-hal tersebut sebenarnya kita ada ruang kemudian untuk tumbuh relatif lebih cepat di tahun 2026. Saya breakdown sedikit ya. Di kuartal 1 nanti udah mulai bulan puasa tuh. Oh iya. Ya, jadi bulan Februari pertengahan ya itu mulai masuk bulan puasa. Jadi akan ada tuh kemudian festive yang mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Selesai di bulan Maret. Bulan Maret April udah mulai masuk ada musim panen yang biasanya kemudian akan berdampak pertumbuhan ekonomi di kuartal 2. Lagi-lagi nanti PR-nya adalah kemudian di kuartal 3 nih. Ya, jadi critical points-nya antara kuartal 2 dan kuartal 3 karena ya tadi sentimen Ramadannya udah mulai berkurang, udah lewat ya. Tinggal lihat nanti apakah musim liburan sekolah ya apakah akan sebesar di tahun 2025 ini gitu ya. Kalau tidak memang butuh tuh kemudian antisipasi dari pemerintah untuk accelerate atau mempercepat belanja dan juga kemudian impact kepada pertumbuhan ekonomi domestik di 2026 nanti. Jadi all in all mestinya akan berada di atas dari 5,3% di tahun 2026. Full year ya? Ya full year-nya. Iya. Kemungkinan kalau kita bicara kuartal per kuartal, kuartal 1 akan naik, kuartal 2, kuartal 3 jadi titik krusial, kuartal 4 akan naik lagi gitu ya. Seperti itu. Dengan ending di atas 5,3%. Pasti di atas tahun ini ya? Iya, mestinya. Ya, jadi
belajar dari 2025 ya, di mana terjadi perlambatan ya di kuartal 3 ini, ya antisipasinya adalah kemudian kebutuhan untuk support di kuartal 3 dengan antisipasi belanja yang relatif lebih dipercepat tadi gitu.